Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Bahkan di buku ini ya, ini yang ditulis oleh kakak kelas kami juga, Keluarga Bervisi Surga, ada dikisahkan mereka sebenarnya adalah orang-orang ideal. Orang sangat ideal sekali para jamaah sekalian. Yang laki-lakinya intelektualnya bagus, tinggi lah intelektualnya. Yang perempuannya juga sama. Kemudian secara rupa yang lakinya tampan, yang perempuannya juga cantik. Akan tetapi umur pernikahannya hanya seolah-olah hanya seumur jagung. Karena apa? Karena ternyata dua-duanya saling egois. Dua-duanya saling beradu ego. Semuanya memiliki ego masing-masing. Dan itu dikuatkan. Sehingga ketika ada guru kami, ya Allah yarham, Ustaz Tri Asmoro itu kemudian ketika ada yang konsultasi kepada beliau ya tadi, orang tadi yang ikhwannya ya, yang laki-lakinya, sampai kemudian udahlah pertahankan dulu, pokoknya jangan sampai kemudian bercerai. Akhirnya ternyata nggak bisa, karena apa? Egois itu tadi. Jadi kalau sama-sama yang sini keras kemudian yang sininya keras, ya sama-sama akan mental ya. Tidak akan pernah ada yang namanya solusi. Tidak ada yang namanya problem solving di dalamnya. Dan juga tidak ada problem solver kemudian hingga akhirnya hanya ada problem maker. Hanya masalah demi masalah yang menumpuk sehingga kemudian ada rasa bosan, rasa penat, dan kemudian tidak akan ada lagi rasa cinta ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi berpesan ketika haji wada, dan ini tentunya pesan Nabi ini bukan sembarangan. Karena apa? Ketika beliau berpesan, apalagi ini di ujung usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelang wafat ya, haji wada ini kan haji perpisahan. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Ala haqquhunna alaikum. Ketahuilah bahwasanya wa haqquhunna, ada hak-hak ya, ada hak yang harus ditunaikan bagi mereka, bagi para istri-istri, alaikum, atas kalian wahai kaum laki-laki. Karena tadi qawwam, kita ini qawwam itu artinya bisa memimpin, bisa mengarahkan, kemudian juga termasuk qawwam di situ adalah benar-benar dia bertanggung jawab. Antuh sinu ilaihinna, agar kalian ini berbuat baik, memperbaiki kepada mereka ini, fi kiswatihinna wa ta'amihinna, dalam memberikan pakaian, kemudian di dalam juga memberikan makanan, nggak asal-asalan. Dan bahkan kita memiliki tanggung jawab besar dengan istri-istri kita. Ketika istri kita tidak menutup auratnya, ketika istri kita tidak mau menutup kepalanya ya, tadi ya, tidak mau berkerudung, itu kita juga akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala perihal tersebut, apakah kita cuek atau kita sudah terus berusaha. Beda halnya kalau sudah menasihati terus, bahwasanya istri saya ini sudah saya sampaikan, menutup aurat adalah kewajiban bagi setiap muslimah, muslim dan muslimah juga termasuknya ya. Dan yang paling di sini yang paling ditekankan adalah bagi wanita, apalagi dia muslimah, misalkan sudah kita sampaikan. Akan tetapi misalkan kok masih ngeyel, ya jangan kemudian kita bosan, kemudian main pecat cerai, bukan. Akan tetapi kita arahkan. Kalau misalkan sendiri kita belum mampu untuk mengarahkan, bawa ke tempat pengajian. Ini saya mendapatkan materi ini di semester 4 terakhir ketika di pondok pesantren dulu. Jadi di masa-masa kita belajar fikih munakahat ya, fikih nikah, itu kata ustadznya akan ada yang bertanya, Ustadz, ada santri yang bertanya, kalau misalkan nanti istri kita ketika kita berikan pencerahan, ketika berikan arahan, kok malah banyak ngeyelnya, apalagi kemudian dia punya argumen yang bla 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 yang masing-masing mungkin macam-macam punya alasan, itu gimana? Bawa ke tempat pengajian dah beres. Sampean sudah tidak banyak repot, nanti biar dia mencerna, biar dia memahami kira-kira yang disampaikan ini bisa masuk atau tidak. Kalau masih saja misalkan ngeyel seperti itu, ya sudah, sabar. Karena apa? Karena memang itu adalah jalan keluar yang paling baik ya.